Qin Yichen memberi isyarat kepada Matt setelah beberapa penjelasan. Adapun apa yang akan dipikirkan oleh penguasa kota dari kota yang terkenal itu tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen. Matt mengepalkan tinjunya ketika Qin Yichen dan Tuan Kota Yue Cheng berdiskusi sebelumnya. Qin Yichen meminta Matt untuk memperhatikan pergerakan orang-orang ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan keagungan sejatinya di depan orang-orang ini. Jelas ada mata-mata orang lain di sini. Mereka pasti akan menyebarkan berita. Dan kemudian salah satu rahasia mereka harus benar-benar terungkap. Menurut temperamen Qin Yichen, pemilik kota bahkan tidak tahu bagaimana dia kehilangan ingatannya. Tetapi sekarang, Qin Yichen perlu memberi orang-orang ini alasan. Terutama mereka yang mau bekerja sama tetapi tetap netral. Selama Anda dengan tulus mengikutinya untuk melakukan sesuatu, Anda tidak akan menderita kerugian. Dan mereka yang setengah hati dan konspirasi akan dihukum oleh Qin Yichen. Matt melangkah maju dan langsung merilis konten transmisi suara kota yang terkenal itu. Tuanku. Saya telah menanyakan beberapa informasi. Saya harap Anda dapat mengirim hadiah saya tepat waktu sesuai dengan kondisi yang kita negosiasikan sebelumnya. Kuil penguasa cahaya telah memperoleh metode pembuatan tanah awan. Saya khawatir dalam 4 atau 5 tahun, itu akan menjadi musuh kuat kita, dan kita harus melenyapkannya sesegera mungkin. Selain itu, jika harga yang Anda tawarkan cukup, saya dapat mengirimi Anda sedikit lebih banyak informasi tentang anak buah Qin Yichen. Ketika berita yang dia pikir tidak ada yang bisa mendeteksi dirilis oleh Matt, penguasa kota dari kota yang terkenal itu melompat, dan dia sudah merasakan bahayanya. Dengan kata lain, dalam keadaan ini, semua orang akan merasakan bahaya, karena kesalahan yang mereka lakukan telah ditemukan, dan hanya masalah waktu sebelum mereka membalas dendam. Pada saat ini, Qin Yichen tidak terlalu peduli dengan penguasa kota yang terkenal itu, dan dia bahkan tidak memiliki ide untuk melakukannya. Posisi penguasa kota sangat rapuh dan memiliki kekuatan yang cukup, tetapi kekuatannya tidak boleh menjadi yang terkuat di kota. Ini adalah metode yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk membatasi penguasa kota di bawah. Bayangkan saja, orang yang berkuasa memiliki hak terbesar dan sumber daya paling banyak. Bukankah ini masalah memelihara harimau? Kekuatan penguasa kota bukanlah yang terkuat bahkan jika penguasa kota dari kota yang terkenal telah menggunakan kecepatan tercepat untuk melarikan diri. Kecepatannya sangat lambat dalam pandangan Matt. Tuan Guang, tolong kirim seseorang untuk mencegatnya segera. Jika orang ini melepaskannya, seseorang pasti akan membuat Anda kesulitan dan menghentikan Anda dari membuat tanah awan. Qin Yichen tidak terburu-buru sama sekali, mengambil nasi putih di atas meja dan menyesapnya perlahan, dan kemudian menatap tuan kota lain yang hadir dengan terkejut. Kenapa? Apakah kalian semua tidak menyukai makanan di kota reruntuhanku? Qin Yichen bertanya seperti ini. Siapa yang berani mengatakan apa-apa? Satu persatu, mereka buru-buru menundukkan kepala dan menelan sayuran hijau lusuh di piring. Semuanya sangat sopan. Terima kasih Tuan Guang atas keramahan Anda. Memang benar bahwa saya telah makan banyak ikan dan daging besar akhir-akhir ini. Saya membutuhkan sedikit sayuran hijau untuk mengikis minyak dan air yang terkumpul di perut saya. Bukankah, sayuran hijau Tuan Guangzu sangat manis? Rasanya enak dan enak. Sekelompok penguasa kota ada di sini untuk menyanjung Qin Yichen. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Jika mereka memiliki pemikiran yang tidak menguntungkan bagi Qin Yichen, mereka harus dimusnahkan oleh Matt. Memikirkannya dengan hati-hati, bahkan di kota orang-orang ini. Bahkan tenaga yang paling kuat pun tidak dapat menemukan seseorang yang dapat secara akurat mencegat berita tentang transmisi suara. Ini lebih merupakan kontes kesadaran dan kontrol mutlak atas sarana transmisi suara. Di samping, Tuan Kota Ting Feng melihat bahwa Tuan Kota dari kota yang terkenal itu akan meninggalkan pandangannya, dan buru-buru membujuknya lagi. Tuan Light, jangan menganggap hal penting seperti permainan anak-anak. Bagi kami, itu adalah hal yang paling penting untuk memiliki lingkungan pengembangan yang stabil. Tanah berawan harus diberi makan oleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan itu juga membutuhkan waktu untuk menumpuk. Untuk memaksimalkan nilainya. Tepat ketika dia mendengar Tuan Kota Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap Tuan Kota di sampingnya dengan curiga. Hei, bukankah penguasa kota yang terkenal itu masih di sisiku sekarang? Mengapa dia menghilang dalam sekejap mata? Aneh, siapa yang membersihkan sayuran di piring? Aku memejamkan mata sebentar, berpikir tentang mengikis minyak dan air di perutku. Jangan katakan itu. Perjamuan Tuan Guangzu sangat bagus. Terima kasih Tuan Guangzu atas keramahan Anda. Qin Yichen melihat orang terakhir yang berbicara. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya suka berkomunikasi dengan orang pintar. Saya pikir Anda memiliki bakat ini. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat berbicara dengan saya tentang kerjasama. Qin Yichen membuang cabang zaitun lainnya. Tampaknya tidak ada perbedaan antara orang ini dan orang lain yang hadir. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak memiliki banyak ide untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Tetapi pada kenyataannya, seperti yang dia katakan sebelumnya, biarkan Qin Yichen tahu bahwa orang ini memiliki setidaknya beberapa visi. Selama dia memiliki visi,
Qin Yichen tidak takut dia tidak akan mengikutinya untuk melakukan sesuatu. Bagaimanapun, nilai Yuntu sudah jelas. Ketika tiba saatnya untuk berkomunikasi dengan orang ini, Qin Yichen tidak perlu menjelaskan apapun. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Lord of Light, tapi tempat ini sangat dingin, jadi aku akan pensiun dulu. Seseorang memulai, dan tentu saja banyak orang berpartisipasi di dalamnya, dan mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Itu terlalu aneh. Mereka semua sepertinya sedang tidur siang. Adegan yang muncul begitu rapi dan seragam jelas membuat orang-orang ini mengerti bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Adapun apakah ada informasi hari ini, itu tidak penting lagi. Itu yang paling penting untuk dapat kembali hidup sekarang. Setelah penguasa kota pergi satu persatu, hanya penguasa kota Ting Feng dan Yue Cheng yang tersisa. Qin Yichen memandang kedua orang itu dengan ringan, lalu mengangguk. Ikut denganku, aku akan mengajakmu melihat-lihat. Tapi sebelum itu, saya harus menutup persepsi Anda terlebih dahulu, dan kemudian membawa Anda ke sana. Setelah membacanya, saya secara pribadi akan mengirim Anda kembali ke kota terapung Anda. Mendengarkan City Lord Feng dan City Lord Yue keduanya mengangguk cepat. Setelah melihat cara Qin Yichen sebelumnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak memiliki pemikiran ekstra. Pikirannya penuh dengan bagaimana bekerja sama lebih baik dengan Qin Yichen. Adapun pikiran lain, mereka telah sepenuhnya dihilangkan oleh mereka. Jika tidak ada yang diekspos, tidak apa-apa, mereka masih bisa populer. Tetapi jika ditemukan, semua kemudahan yang mereka dapatkan akan hilang dalam sekejap. Menghadapi godaan besar seperti Yuntu, jelas bahwa tidak ada pemilik kota terapung yang bodoh. Belum lagi tawaran Qin Yichen terlalu murah hati, terutama untuk tuan kota Ting Feng yang ekspansionis, penjualan murah jangka panjang yang efektif. Telah melampaui kondisi tertinggi yang dapat ditawarkan orang lain. Ini semua sesuai dengan pengaturan Lord of Light,